Apakah Arne Slot sudah dikatakan one season wonder atau fenomena satu musim saja? Ya, kali ini saya akan mengulas uh, Liverpool dengan kondisi terakhirnya, di mana kita ketahui bersama bahwa Liverpool kalah beruntun 2 kali di Premier League melawan Crystal Palace dan juga di Liga Champions melawan Galatasaray. Nah, kita melihat bahwa kekalahan ini, banyak orang mengatakan bahwa ini karena para pemain baru ini belum klop atau belum kompak di dalam sistem permainan Liverpool. Sehingga mereka sepertinya tidak stabil dalam permainan, terutama di awal musim. Walaupun mereka mengalami kemenangan beruntun 6 kali di awal musim ini, tetapi kalau kita melihat bahwa kemenangan-kemenangan tersebut, banyak orang mengatakan bahwa itu adalah kemenangan yang beruntung, walaupun memang 6 kali belum bisa kita katakan bahwa itu beruntung. Tetapi kenapa orang berpendapat seperti itu? Itu karena melihat atau mengevaluasi dari sistem peran mereka yang sebenarnya itu buruk sih, tidak terlalu bagus, tetapi mereka menang. Dan menangnya itu di injury time. Dan banyak yang berpendapat bahwa kemenangan-kemenangan di injury time itu belum tentu akan konsisten. Suatu saat nanti pasti akan selesai. Dan ternyata sudah 2 kali kalah beruntun dan memang jelek banget permainan mereka. Terutama di Liga Champions kemarin itu sangat-sangat jelek menurut pandangan saya permainan mereka. Mungkin itu adalah permainan terjelek di bawah asuhan Arne Slot saat ini. Nah, apakah pendapat bahwa mereka belum kompak itu benar? Nah, saya ingin membandingkan antara Arne Slot dan Jurgen Klopp. Di mana musim terakhir Jurgen Klopp, dia mendatangkan uh, pemain baru, ada 4 pemain, ada McAllister, ada Soboslai, ada Gravenberch, dan juga ada Endo. Dan ini adalah mesin atau lini tengah dari Liverpool yang kalau salah di manage, Liverpool bisa kolaps. Tetapi yang kita lihat adalah bahwa di saat itu Liverpool berhasil menjadi title contender atau mampu bersaing untuk meraih juara meskipun di akhir musim mereka harus kalah atau tidak juara seperti itu. Nah, melihat hal ini, kita melihat bahwa walaupun mungkin saat ini Liverpool belanja pemain itu katanya berdasarkan riset dari FSG dan timnya Michael Edwards. Akan tetapi kita melihat Arne Slot agak struggling dengan tim barunya tersebut. Nah, sementara Arne Slot Jurgen Klopp itu katanya di eranya itu belanja pemain itu berdasarkan like and dislike atau berdasarkan opininya Jurgen Klopp. Akan tetapi kita melihat bahwa hampir semua pembelian pemain Liverpool di era Jurgen Klopp itu berhasil masuk dalam tim dan memiliki impact lah untuk tim. Tapi untuk saat ini kan kemarin kan Arne Slot itu kan juara Liga Inggris itu menggunakan warisan pemain Jurgen Klopp yang memang dari awal tuh memang sudah stabil. Jadi tinggal dipoles sedikit udah bisa juara Liga Inggris. Walaupun faktor lainnya adalah bahwa City waktu itu drop. Sehingga Liverpool dengan kestabilannya itu berhasil juara Liga Inggris dengan Arne Slot sebagai pelatih baru. Nah, sekarang kita akan melihat apakah nanti di pertandingan berikut Liverpool bisa improve atau tidak. Kalau tidak, maka berbahaya situasinya. Seperti itu ya. Nah, kita melihat lagi di bagian perbandingan pemain ya. Nah, kita melihat ada Nunes yang dianggap sebagai pembelian flop
karena waktu itu memang tidak disetujui oleh manajemen Liverpool, tetapi karena Jurgen Klopp ngotot untuk mengambilnya, akhirnya dibeli juga. Dan pada akhirnya dia dijual lagi karena dianggap tidak berhasil di Liverpool. Tetapi coba kita bandingkan penampilan Nunes dengan pemain-pemain baru yang sekarang, bahkan dengan Florian Wirtz. Saya kira, ini menurut pendapat saya, Nunes masih jauh lebih di atas. Determinasinya, bagaimana ia merusak pertahanan pemain lawan, kemudian bisa create chance, walaupun ketika dia mendapatkan peluang, itu harusnya gol menjadi tidak gol, seperti itu ya. Tetapi dalam setiap pertandingan dia pasti mendapatkan peluang, atau misalnya create chance bagi teman-temannya untuk mencetak gol, seperti itu. Dan ketika dia masuk dalam lapangan, dia pasti memberikan energi yang berbeda bagi Liverpool, sehingga Liverpool bisa, ya setidaknya kalau misalnya kalah, dalam posisi kalah bisa kayak menyamakan kedudukan, atau bahkan di saat-saat tertentu Darwin Núñez itu menjadi penentu kemenangan. Seperti misalnya melawan Newcastle, misalnya mereka menang dengan 10 pemain, atau di akhir musim kemarin itu dia masuk kemudian melawan Bournemouth atau tim mana begitu ya. Dan itulah Nunes yang merupakan pilihan Jurgen Klopp. Dan hampir semua pemain yang dibeli oleh Liverpool di masa Jurgen Klopp itu hampir semuanya itu memberikan dampak yang baik. Bahkan sekelas Minamino seperti itu. Mereka tuh bisa menjadi penentu kemenangan. Nah, tadi saya sudah menyatakan bahwa di musim terakhirnya Jurgen Klopp itu semua pemain baru yang masuk, tetapi Liverpool malah semakin stabil walaupun mereka adalah pemain baru. Ya, sulit untuk dikalahkan saat itu. Walaupun di akhir-akhir itu mereka kalah, tapi kita melihat bahwa permainan mereka itu stabil, dan walaupun kalah, kita melihat bahwa ya tidak drop lah permainan mereka. Artinya ada peluang untuk mereka bisa improve. Ya. Nah, sekarang dengan adanya pembelian pemain-pemain baru, bahkan sangat-sangat mahal, memecahkan rekor transfer, kayak nggak ada dampak. Seperti itu. Apalagi dengan kepergian pemain-pemain seperti Luis Diaz, Darwin Núñez, bahkan Harvey Elliott yang akhirnya pergi, akhirnya timnya ini menjadi seperti amburadul. Sebelum-sebelumnya, waktu ada Harvey Elliott, ketika Liverpool kayak mau mengalami kebuntuan seperti itu, masukkan aja Harvey Elliott. Dan pemain pengganti ini bisa menjadi pembeda di lapangan. Tapi sekarang coba lihat, kalau misalnya Wirtz-nya nggak ngefek, mau dimasukkan siapa dari bench? Seperti yang bisa mempengaruhi permainan. Seperti itu. Ini yang sangat-sangat sulit. Memang ada Rio Ngamoha sih, tapi dia itu pengalamannya masih sangat-sangat minim. Seperti itu. Dan di pertandingan-pertandingan besar yang tensinya tinggi, apalagi dengan tim yang bertahan dan mengandalkan fisik, Rio ini mungkin belum pas lah untuk masuk ke sana. Levelnya itu mungkin di menit-menit terakhir dimasukkan, atau misalnya di Piala Carabao maupun di FA Cup seperti itu, diberikan jam terbang dulu sebelum masuk ke sana. Ya, walaupun dia juga sering memberikan ya kayak pembeda juga sih, tapi kita tahu bahwa pengalaman itu yang biasanya berbicara lebih banyak. Seperti itu. Nah, saya melihat bahwa Wirtz ini malah merusak permainan. Permainannya nggak jelas sebenarnya posisinya itu di bagian mana. Walaupun dia tuh mungkin second striker misalnya, tetapi ke kiri, ke kanan, kemudian kadang-kadang merusak sistem seperti itu. Harusnya dia membuka ruang, tapi dia
sepertinya pergi ke misalnya bagian kanan, akhirnya pemain menumpuk di sana dan akhirnya di tengah itu tidak ada sama sekali pemain. Atau kadang-kadang ke kiri, ke belakang dan sebagainya. Ya, tidak terlalu jelas sebenarnya dia itu perannya apa. Seperti itu. Dan terbukti sampai saat ini belum ada assist maupun gol yang diberikan. Walaupun memang permainan itu tidak hanya dihitung dari gol dan assist, tetapi seorang seperti Wills harusnya memberikan perbedaan dengan adanya kepergian misalnya Elliot dan juga Diogo Jota dan juga Darwin Nunes, Luis Diaz. Nah, ini harusnya Wills ini memberikan peran, apalagi dengan harga yang mahal, sangat mahal. Itu berarti bahwa Liverpool memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kehadiran Wirtz. Lalu yang berikutnya, kita melihat bahwa penjualan pemain itu tidak dibarengi dengan pengganti yang sepadan. Di zamannya Jurgen Klopp, lagi-lagi saya membandingkan dengan Jurgen Klopp, ketika Mane dijual, masih ada Luis Diaz yang setidaknya setara atau paling tidak mendekati lah levelnya Sadio Mane. Nah sekarang Luis Diaz dijual, tidak ada pengganti yang sepadan dengan dia. Bahkan malah mereka membeli dua striker yang tipenya sama, yaitu Ekitike dan Alexander Isak. Seperti itu. Itu dua tipe pemain yang mirip-mirip. Tidak ada pengganti yang sepadan terhadap Luis Diaz. Praktis sekarang di wing kiri itu ompong di situ. Bahkan Arne Slot tidak punya pilihan lain untuk menggantikan Gakpo di sana dengan memainkan Wirtz, dan itu sangat-sangat tidak efektif di sana. Nah, yang berikut bahwa seharusnya dengan melihat beberapa penampilan dari Federico Chiesa, dia harusnya yang ada di posisi itu. Tetapi entahlah apa pemikiran dari dari Arne Slot dengan tidak memainkan Chiesa dibandingkan dengan teman-teman yang lain, yaitu Gakpo dan juga malah Wirtz yang sebenarnya tidak ada efeknya sama sekali di wing kiri. Nah, seperti itu. Nah, kita melihat hal itu ya, bahwa ada pemain yang hilang tetapi tidak dibarengi dengan penggantian pemain yang kira-kira selevel dengan pemain yang dijual. Seperti itu. Nah, ini yang sangat-sangat berbahaya bagi kestabilan tim ini, karena di Premier League ini setiap tahun tuh beda sekali tantangannya. Nah, dan yang paling harus diperhatikan di sini adalah bahwa pelatih itu akan diuji di musim kedua. Jadi kalau dia misalnya hebat, dia harus berhasil melewati tantangan musim kedua. Karena musim pertama, walaupun juara, banyak tim belum menemukan kelemahan. Jadi dia akan menang, bahkan menjadi juara, atau bahkan mengangkat level timnya dari papan bawah ke papan tengah, atau bahkan ke papan atas. Tetapi di musim kedua, biasanya tim-tim sudah mulai mempelajari kelemahan dari tim tersebut dan strategi pelatih tersebut. Mereka akan mencari mengcounter strategi ini, dan kalau pelatih ini tidak berhasil untuk keluar dari tantangan ini, maka pasti flop. Nah, jadi tantangan terbesar Arne Slot itu adalah musim kedua saat ini nih. Kalau misalnya dia masih tetap ada di papan atas, ya, menjadi kontender juara, maka mungkin musim ketiga akhir musim kita harus menyimpulkan bahwa Arne Slot ini adalah salah satu pelatih hebat, salah satu pelatih terbaik di dunia. Seperti itu. Tetapi kalau di akhir musim nanti bahkan dia tidak berhasil membawa Liverpool di 4 besar misalnya, dia terlempar ke bawah, maka walaupun dia sudah menjuarai Liga Inggris, kita mungkin harus menyimpulkan hal yang berbeda terhadap Arne Slot ini. Beberapa contoh pelatih yang seperti itu adalah misalnya Postecoglou, saya salah ucap mungkin namanya, dulu awal-awal melatih Tottenham itu masuk 4 besar ya.
Tetapi di musim keduanya itu bahkan terjun bebas dan akhirnya dipecat. Berikutnya adalah dulu Conte juga awal-awal juara, lalu kemudian musim berikut drop misalnya. Dan sulit untuk akhirnya kembali ke level atas. Dan juga Erik ten Hag. Musim pertama itu dia masuk 4 besar, musim keduanya itu drop dan akhirnya dipecat. Nah, kita menantikan bagaimana Arne bisa menangani situasi ini untuk akhirnya semoga bisa melewati musim keduanya dengan mulus, dan kalau berhasil maka itu artinya bahwa Arne Slot adalah seorang pelatih yang hebat, apalagi sekarang dia sedang melatih tim pilihannya dia. Seperti itu. Ya, demikian ulasan saya terkait dengan tim Liverpool dan Arne Slot dan sedikit membandingkan dengan era Jurgen Klopp. Semoga video ini bermanfaat buat para fans Liverpool.